Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Gaung pembebasan Konstantinopel telah bergema di kalangan kaum muslimin semenjak Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya. Dari Abu Kubail, ia berkata, "Kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-Ash." Ia ditanya, "Yang manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma?" Kemudian Abdullah meminta peti kitabnya yang masih tertutup. Abu Kubail berkata, kemudian ia mengeluarkan sebuah kitab daripadanya. Lalu Abdullah berkata, ketika kami sedang menulis di sekeliling Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau ditanya, yang manakah di antara dua kota yang akan ditaklukkan lebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Kemudian Rasulullah menjawab, kota Heraklius akan ditaklukkan terlebih dahulu, yakni Konstantinopel. Pembebasan Konstantinopel seperti yang diprediksikan Rasulullah di atas terjadi setelah melewati masa yang amat panjang, yakni 8 abad sejak Rasulullah menyampaikan sabdanya. Berikut kami sajikan kepada pembaca timeline pembebasan Konstantinopel yang mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kepada Rasulullah SAW, memunculkan sifat optimisme, memandang masa depan, walaupun saat ini berada dalam kesulitan. (627 Masehi). Rasulullah SAW melayangkan surat dakwah pada Kaisar Romawi, Heraklius. (629 Masehi), terjadi Perang Mut'ah yang dilatar belakangi pembunuhan dai-dai Islam oleh orang-orang Ghassanah atau negara satelit Romawi. Dalam perang ini, Romawi mengirim bantuan 100.000 orang pasukan dan dibantu oleh sekutunya, orang-orang Qoda'ah, sebanyak 100.000 orang, sehingga total pasukan berjumlah 200.000 orang. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin adalah 3.000 orang. Pertempuran dalam perang ini berlangsung imbang selama 7 hari. Pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid kemudian mundur teratur. Langkah ini dipuji Rasulullah SAW. (630 Masehi). Terjadi Perang Tabuk karena terdengar kabar bahwa Romawi telah memobilisasi pasukannya untuk menyerang Madinah. Jumlah pasukan kaum muslimin saat itu antara 30.000 sampai 50.000 orang. Namun ketika pasukan sampai di Tabuk, pasukan Romawi telah mundur. (650 Masehi). Armada Islam yang dipimpin Abdullah bin Abu Sarah bertemu armada Romawi di Mount Phoenix yang dipimpin Kaisar Konstantin II. Armada Romawi hancur lebur. Konon 20.000 orang pasukannya tewas. Selangkah lagi, kaum muslimin akan menghampiri ibu kota Romawi. Namun sayang, kemelut yang terjadi di Madinah akibat timbulnya fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan membuat Muawiyah lebih tertarik mengurus persoalan dalam negeri. (668 Masehi). Pada masa kekhalifahan Muawiyah, kaum muslimin menyerang Romawi dengan menggunakan 2 jalur. Dari laut, armada Islam dikerahkan ke Hellespont menuju Laut Marmara sampai ke Selat Bosporus.
Dari darat, mereka menerobos Asia Kecil menuju kota Chalcedon yang berada di Selat Bosporus. Namun sayang, kekuatan benteng Konstantinopel di luar perhitungan Muawiyah. Benteng ini sukar ditembus. Salah seorang sahabat yang rumahnya pertama kali dikunjungi Rasulullah ketika hijrah, Abu Ayyub Al-Ansori, syahid dan dikubur di balik dinding Konstantinopel yang kokoh itu. (1396) Masehi. Atas dorongan Paus, orang-orang Eropa bergerak ke Konstantinopel untuk menyerang Bayezid bin Murad yang sedang melakukan pengepungan Konstantinopel. Namun pasukan besar tersebut dapat dikalahkan oleh Bayezid. Tapi Timur Leng dengan pasukan Tartarnya menyerbu tempat ini. Mereka memasuki Ankara dan menghancurkan sejumlah besar pasukan Utsmaniyah. Lalu menahan Sultan Bayezid yang kemudian meninggal dalam tahanannya. (1420 hingga 1451 Masehi). Ini adalah masa pemerintahan Murad II bin Muhammad. Ia mengepung Konstantinopel dan mengembalikan seluruh pemerintahannya yang memisahkan diri ke dalam perlindungan pemerintahannya. Juga berusaha mengembalikan pemerintahan-pemerintahan Eropa seperti Bulgaria, Serbia, dan Velasi, serta menguasai Albania. (1452 Masehi). Sultan Muhammad II memerintahkan pasukannya mendirikan benteng di pantai Selat Bosporus. Benteng itu dikerjakan selama 3 bulan. Lalu mereka bertahan mengepung Konstantinopel. (1453 Masehi). Pada suatu malam, armada Turki Utsmani menyusur Selat Bosporus menuju Konstantinopel. Sebanyak 70 buah kapal terpaksa diseret ke darat sejauh 5 km untuk kemudian dilayarkan lagi di laut. Romawi memang memasang rantai-rantai besar yang menghalangi perjalanan laut. Pada malam itu, meriam-meriam Turki menyalak dengan dahsyatnya. Seiring goncangan dalam benteng, masuklah tentara Islam menyerbu. Pertempuran pecah di laut dan juga di benteng. Pagi subuh 29 Mei 1453 Masehi, jatuhlah Konstantinopel ke tangan kaum muslimin. Pekik takbir menggema di mana-mana. Terrealisir sudah janji Rasulullah SAW melalui perjalanan panjang perjuangan kaum muslimin. Saat ini kita sedang menanti dan terus bergerak untuk merealisasikan janji Rasulullah berikutnya, menaklukkan Roma atau Italia. Insya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.